Halo Bapak Ibu, saat ini saya akan membahas lebih lanjut untuk soal tryout kepribadian dan sosial, soal-soal uji pengetahuan PPG dalam jabatan. Di video saya sebelumnya, saya sudah membahas 10 nomor untuk soal kepribadian dan sosial ini. Nah, sekarang saya akan membahas lebih lanjut 10 nomor lagi untuk soal kepribadian dan sosial ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut untuk soal-soal ini, saya minta Bapak Ibu untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel saya ini. Dan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel saya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda loncengnya, sehingga Bapak Ibu tidak akan ketinggalan video-video terbaru dari saya, oke? Kita mulai membahas untuk soal yang pertama. Para peserta didik sekolah X akan mengadakan bakti sosial ke panti asuhan. Saat rapat, bendahara melaporkan kekurangan dana yang cukup besar. Menurut Anda, yang dilakukan adalah titik-titik. A. Memberikan bantuan sesuai dengan dana yang terkumpul. B. Menanyakan kepada pimpinan panti asuhan untuk memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan. C. Meminta ke peserta didik dana tambahan. D. Mengalihkan kegiatan bakti sosial ke tempat lain agar dana mencukupi. E. Membatalkan kunjungan ke panti asuhan. Jadi untuk soal nomor 1, menurut Bapak Ibu opsi yang benarnya yang mana? Kalau menurut saya, opsi yang paling benar untuk soal yang pertama ini adalah opsi A. Kenapa opsi A? Karena di sini kita memberikan bantuan sesuai dengan dana yang terkumpul, karena sudah disampaikan di soal bahwa pada saat rapat bendahara sudah melaporkan kekurangan dana yang cukup besar. Jadi kita memberikan bantuan sesuai dengan dana yang terkumpul. Kalau misalnya opsi B, benar juga opsi B, tetapi di sini menanyakan kepada pimpinan panti asuhan untuk memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau misalnya kita langsung menanyakan kepada pimpinan panti asuhan dan panti asuhan mengatakan bahwa kebutuhan atau kekurangan di panti asuhan adalah ini atau mereka membutuhkan banyak melebihi dari keuangan yang sudah terkumpul, maka kesulitan juga untuk kita memberikan sesuai dengan yang disampaikan oleh pimpinan panti asuhan, karena sudah disampaikan di soal bahwa kita kekurangan dana yang cukup besar. Jadi menurut saya opsi A yang paling benar, karena kita tetap memberikan bantuan tetapi sesuai dengan dana yang terkumpul. Kalau opsi C itu tidak benar, opsi D tidak benar, itu lebih tidak benar, dan opsi E juga itu lebih tidak benar karena kita membatalkan kunjungan ke panti asuhan. Oke Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu memiliki jawaban yang berbeda dengan yang saya sampaikan atau pendapat saya, Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom komentar opsi yang menurut Bapak Ibu benar dengan alasannya. Oke? Kita lanjut ke soal yang kedua. Sekolah memiliki program kerja yang baru. Anda diberi tugas kepala sekolah untuk melakukan sosialisasi kepada semua warga sekolah. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan leaflet untuk dibagikan ke warga sekolah. B. Memasang banner pada sudut sekolah yang strategis. C. Meminta kepala sekolah untuk menjelaskan program tersebut pada saat upacara. D. Menyampaikan program kegiatan saat rapat guru. E. Mengundang seluruh warga sekolah untuk berdiskusi bersama mengenai pelaksanaan program. Nah, untuk soal nomor 2 ini, menurut saya opsi yang paling benarnya adalah opsi E. Kenapa opsi E? Karena di sini kita akan melakukan sosialisasi kepada semua warga sekolah. Maka di sini kita harus mengundang seluruh warga sekolah untuk kita berdiskusi bersama mengenai pelaksanaan program tersebut. Tidak hanya kita mensosialisasinya dengan memasang banner atau memberikan leaflet, atau meminta kepala sekolah untuk menjelaskan program pada saat upacara dan menyampaikan program kegiatan saat rapat guru saja. Dan ini yang harus kita lakukan adalah opsi E yang paling benar. Oke Bapak Ibu, jadi soal nomor 2 menurut saya jawabannya adalah opsi E. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ada seorang peserta didik yang sekolah sambil bekerja sehingga kadangkala ia tidak masuk sekolah. Hal ini dilakukannya karena kebutuhan ekonomi keluarganya yang serba kekurangan. Sebagai guru, tindakan yang akan dilakukan adalah A. Menegurnya agar selalu rajin sekolah. B. Melakukan pendekatan personal dan berusaha membantu peserta didik mencarikan informasi pekerjaan yang dapat dilakukan tanpa mengganggu waktu sekolah. C.
C. Meminta orang tuanya untuk bekerja lebih giat agar kebutuhan ekonomi tercukupi. D. Mencarikan orang tua asuh untuk membiayai sekolahnya. E. Menawari peserta didik untuk tinggal di panti asuhan yang dapat membiayai kebutuhan sekolahnya. Untuk soal nomor 3, opsi yang benar menurut saya yaitu opsi B, yaitu melakukan pendekatan personal dan berusaha membantu peserta didik mencarikan informasi pekerjaan yang dapat dilakukan tanpa mengganggu waktu sekolah. Nah, ini adalah jawaban yang paling benar karena kita sudah membantu mencarikan pekerjaan di mana pekerjaan itu tidak mengganggu waktu sekolah, sehingga peserta didik ini tidak mengorbankan sekolahnya untuk bekerja, dan juga kita tidak meminta peserta didik ini untuk berhenti kerja, karena pada dasarnya sudah disampaikan di soal bahwa kebutuhan ekonomi keluarganya serba kekurangan, jadi peserta didik ini ingin bekerja. Yang terpenting bahwa di sini opsi B yang paling benar karena peserta didik kita ini akan bekerja tanpa mengganggu waktu sekolah, dan kita sudah berusaha membantu peserta didik ini sehingga sekolahnya tidak terganggu. Kalau misalnya soal A, menegurnya agar selalu rajin sekolah juga kurang pas karena sudah disampaikan bahwa kebutuhan ekonomi keluarganya serba kekurangan. Dan opsi C juga tidak bisa kita sampaikan kepada orang tuanya karena ada niat baik juga dari peserta didik kita ini untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarganya. Kemudian D dan E juga tidak bisa. Jadi yang paling benar untuk soal nomor 3 adalah opsi B. Kita lanjut ke soal yang keempat. Sekolah Anda berada di lingkungan yang memiliki status sosial ekonomi bawah. Dalam rangka tahun pendidikan, kepala sekolah memiliki program kegiatan berbagi kepada masyarakat lingkungan sekitar. Sebagai guru, yang akan Anda lakukan adalah A. Melakukan koordinasi dengan komite sekolah untuk memberikan santunan. B. Mengkoordinir mengumpulkan pakaian bekas untuk memberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. C. Memberikan pelatihan membuat kue kreatif agar masyarakat sekitar bisa memiliki keterampilan agar dapat memperoleh penghasilan yang lebih. D. Menjadi pengikut program kegiatan yang telah ditetapkan sekolah. E. Menyisihkan uang pribadi dan mengajak rekan guru untuk memberikan donasi secara sukarela bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan. Nah, untuk soal nomor 4 ini opsi A sampai E ini sebenarnya bisa atau benar. Tetapi di sini kita memilih opsi yang paling benar ya Bapak Ibu. Jadi menurut saya untuk soal nomor 4 ini opsi yang paling benarnya adalah opsi E karena di sini kita sudah menyisihkan uang pribadi dan juga kita mengajak rekan guru untuk memberikan donasi secara sukarela bagi masyarakat. Jadi tidak hanya kitanya saja sebagai guru untuk memberikan donasi kepada masyarakat, tetapi kita juga sudah mengajak guru atau rekan-rekan guru kita untuk memberikan donasi secara sukarela. Kalau misalnya opsi A bisa benar, tetapi kurang pas. Jadi dari opsi A sampai E, yang paling menurut saya paling benarnya adalah opsi E. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu memiliki opsi yang berbeda atau pendapat yang berbeda dari saya, Bapak Ibu silakan tuliskan di kolom komentar, oke? Kita lanjut ke soal yang kelima. Seorang peserta didik mendapat nilai matematika paling rendah di kelasnya. Hal ini membuatnya sedih dan banyak berdiam diri di kelas. Sebagai guru, maka ungkapan yang dapat disampaikan A. Saya bisa memahami kesedihanmu. Di lain waktu, pasti kamu bisa mendapatkan nilai yang lebih baik asal kamu belajar lebih sungguh-sungguh. B. Apakah kamu tidak bosan mendapat nilai jelek? Opsi C. Saya tidak senang melihat kamu selalu mendapat nilai rendah. Pasti kamu malas belajar. Opsi D. Saya bisa memahami kalau kamu merasa kesulitan. Kamu bisa bertanya pada temanmu bila kesulitan memahami materi. Opsi E. Saya tahu kamu sudah berusaha. Lain waktu, pasti kamu bisa dapat nilai yang lebih baik. Jadi, untuk soal nomor 5, opsi yang benar menurut saya adalah opsi A. Yaitu, di sini kita mengatakan atau ungkapan yang tepat untuk kita disampaikan kepada peserta didik yang mengalami masalah di mana nilai matematikanya rendah, sehingga peserta didik kita ini sangat sedih dan banyak berdiam diri di kelas.
Jadi ungkapan yang benar menurut saya yaitu saya bisa memahami kesedihanmu. Di lain waktu pasti kamu bisa mendapatkan nilai yang lebih baik asal kamu belajar lebih sungguh-sungguh. Jadi di sini kita memberikan motivasi juga kepada peserta didik bahwa kita juga bisa memahami kesedihannya, dan juga kita menekankan bahwa di sini ada kalimat asal kamu belajar lebih sungguh-sungguh, kamu bisa mendapatkan nilai yang lebih baik, atau kamu bisa mendapatkan nilai yang lebih baik asal kamu belajar lebih sungguh-sungguh. Jadi kita juga menekankan kepada peserta didik kita untuk lebih sungguh-sungguh untuk belajar. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-6. Seorang guru mengalami musibah kebanjiran. Sebagai teman sejawat, yang akan Anda lakukan adalah A. Datang dan menghibur, selanjutnya memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan saat itu. B. Menghibur dan memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan saat itu. C. Memberikan dukungan. D. Bersikap tidak tahu karena sudah sibuk dengan tugas sekolah. E. Menanyakan kondisi teman sejawat dan menawarkan bantuan. Jadi Bapak Ibu, untuk soal nomor 6, opsi yang benar menurut saya adalah opsi A, yaitu datang dan menghibur, selanjutnya memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan saat itu. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-7. Kita lanjut ke soal nomor 7. Dalam rangka acara perpisahan sekolah bagi peserta didik yang mau lulus sekolah mengadakan Dharma Wisata. Sebagai wali kelas, apa yang akan Anda lakukan? A. Mengadakan polling pada seluruh peserta didik dan polling terbanyak yang akan dilaksanakan. B. Perwakilan kelas berdiskusi untuk menentukan kesepakatan bersama. C. Menyerahkan kepada kepala sekolah untuk memutuskan. D. Mendukung pilihan ke pantai karena saya menyukai pantai. E. Membiarkan peserta didik untuk memutuskan. Jadi untuk opsi A sampai E untuk soal nomor 7 ini, menurut pendapat saya opsi yang paling benar adalah opsi A, di mana kita mengadakan polling pada seluruh peserta didik dan polling terbanyak yang akan dilaksanakan. Yaitu untuk opsi A ini kita melibatkan semua peserta didik dan kita menanyakan pendapat semua peserta didiknya. Baru kita laksanakan sesuai polling terbanyaknya. Kalau B, C, dan E kurang tepat jawabannya. Oke? Kita lanjut ke soal yang ke-8, soal nomor 8. Pada suatu hari saat akan berangkat mengajar, lalu lintas sangat padat di luar kebiasaan. Jalan menuju sekolah melewati 2 traffic light. Bila Anda mengikuti arus lalu lintas yang padat, maka akan terlambat sampai di sekolah. Tindakan yang akan Anda lakukan adalah A. Mengambil jalan pintas yang tidak macet dengan tetap memperhatikan rambu lalu lintas. B. Tetap mengikuti arus lalu lintas yang padat dan mematuhi rambu lalu lintas yang ada, serta mengendarai sepeda motor dengan tetap berhati-hati. C. Mempercepat laju sepeda motor dan bila diperlukan menerobos traffic light. D. Berupaya menembus traffic light agar tidak terlambat. E. Mempercepat laju sepeda motor agar tidak terlambat. Jadi dari opsi A sampai E, jawaban yang benar menurut saya adalah opsi A, di mana kita mengambil jalan pintas yang tidak macet dengan tetap memperhatikan rambu lalu lintas. Karena kita bisa saja terlambat sampai di sekolah karena jalanannya sangat macet. Oke, jadi untuk opsi A yang paling tepat untuk soal nomor 8. Kita lanjut ke soal yang ke-9, nomor 9. Seorang peserta didik berasal dari status sosial ekonomi bawah. Saat kegiatan studi tour, dia tidak bisa ikut karena tidak memiliki biaya. Sebagai guru, apa yang akan Anda lakukan? A. Meminta bantuan komite sekolah untuk memberikan sponsor biaya studi tour bagi peserta didik yang kurang mampu. B. Meminta sekolah memberikan dispensasi untuk tidak membayar biaya studi tour. C. Mengadakan pendekatan secara personal dan memberikan bantuan biaya agar peserta didik tersebut dapat ikut. D. Mengajak peserta didik lain untuk memberikan bantuan biaya studi tour. E. Membiarkan peserta didik mencari biaya sendiri. Jadi untuk soal nomor 9, opsi yang benar menurut saya adalah opsi A, yaitu meminta bantuan komite sekolah untuk memberikan sponsor biaya studi tour bagi peserta didik yang kurang mampu. Nah, kalau misalnya meminta sekolah untuk memberikan dispensasi untuk tidak membayar biaya studi tour juga kurang tepat, karena studi tour itu harus ada biayanya ya.
Jadi untuk soal nomor 9, menurut pendapat saya yang paling benar itu adalah option A, yaitu kita meminta bantuan komite sekolah untuk memberikan sponsor biaya studi tour bagi peserta didik yang kurang mampu. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 10. Pada saat rapat terjadi perdebatan antara guru mengenai boleh atau tidaknya guru menerima hadiah dari peserta didik. Sikap yang akan Anda pilih adalah A, boleh menerima hadiah dengan batasan nominal tertentu. B, boleh menerima hadiah secara diam-diam. C, menyetujui guru diperbolehkan menerima hadiah. D, mengakomodasi berbagai pendapat untuk menemukan solusi bersama. E, memilih netral untuk menghindari konflik antar teman sejawat. Jadi untuk soal nomor 10, opsi yang paling benar menurut saya adalah opsi D, di mana kita mengakomodasi berbagai pendapat untuk menemukan solusi bersama. Karena ada yang rekan sejawat itu ada yang menyampaikan bahwa boleh menerima hadiah, ada juga yang tidak menyetujui, maka tindakan yang paling tepat itu adalah kita mengakomodasi berbagai pendapat untuk menemukan solusi bersama. Oke, Bapak Ibu, jadi dari soal nomor 1 sampai nomor 10, Bapak Ibu sudah kerja sendiri. Itu benarnya berapa? Salah berapa? Silakan tuliskan di kolom komentar. Dan jika dari soal nomor 1 sampai nomor 10, Bapak Ibu memiliki jawaban berbeda dari saya, silakan Bapak Ibu tuliskan di kolom komentar beserta alasannya. Oke, tetap semangat, ikuti terus video saya karena akan saya selalu membahas soal-soal tentang uji pengetahuan PPG dalam jabatan. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel saya sehingga saya semakin rajin dan semangat untuk membagikan pengalaman-pengalaman soal-soal tentang uji pengetahuan PPG dalam jabatan. Sampai jumpa.